Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Hari ini kami kedatangan tamu terhormat, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Bapak Mujibur Rahman. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mas Eko. Oke. Ya. Nanti kita akan ngobrolin soal apa sih itu Pak APPSI gitu, apa fungsinya, apa tujuannya, kemudian sampai harapan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mendatang. Tapi sebelum ke sana Pak, kita ingin tahu latar belakang Pak Mujib dulu nih. Ya. Saya dengar Bapak dulu penjual soto ya Pak. Nah, Ya. itu boleh diceritain nggak Pak? Apa masa-masa itu tuh gimana Pak? Ya. Baik. Jadi saya ini berangkat dari kampung ke Jakarta merantau itu tahun 97. Lamongan. Ya, Lamongan. Oke. Gitu kan. Datanglah ke sini ya, Ya. pas waktu Krismon ada gonjang-ganjing apa segala macam. Nah, saya itu ikut saudara saya yang beliau itu ikut orang jualan soto di Taman Ismail Marzuki gitu. Ya. Walaupun akhirnya buka sendiri di Cilanda, Ya. di depan Trakindo gitu. Jadi ya saya memang itu belajar. Ya akhirnya di situ ya saya cuci piring, saya ya kan bantu-bantu masak gitu. Sambil belajar itu gitu. Itu. Nah, terus ya akhirnya pengen jualan sendiri. Gitu ceritanya gitu. Ya, akhirnya jualan lah. Jualan jatuh bangun gitu kan. Iya. Kan? Ya akhirnya alhamdulillah sekarang masih ada soto di Taman Ismail Marzuki. Namanya Soto Lamongan Manyo gitu. Oke. Berarti itu punya Bapak yang didirikan tahun berapa? Kalau asal usulnya saya dari tahun 99 sudah usaha sendiri gitu. Nah, bukan terakhir ya, pada 2001 apa 2002 ya. Itu saya jualan di Pasar Enjo Pisangan Lama 2. Oke. Gitu. Jadi di tengah-tengah pasar saya jualan soto, nasi goreng, ada pecel lele, pecel ayam gitu. Wah. Jadi ya memang saya berangkat dari itu. Beneran orang lapangan ya Kak istilahnya. Loh iya, jadi saya itu di APSI itu tidak kemudian ujuk-ujuk gitu loh. Karena posisinya sekjen nih, bayangan orang kan pasti Iya. akan gitu. Ternyata jualan juga di pasar. Loh Ya? iya, kan gini, ada banyak orang yang ya nggak apa-apa, bagus juga. Orang lain atau yang tidak punya background dagang kemudian menjadi pengurus karena ingin memberikan kontribusi bagus juga, gitu loh. Nah, tapi kalau saya itu memang asli dari pedagang gitu. Jadi ya asal usulnya tidak jauh dari itu, kemudian saya bergabung di APSI lah. Oke. Proses jatuh bangun Pak. Ya. Kan nggak gampang ya. Oke, merintis dengan angan-angan yang Iya. atau cita-cita harapan yang baik pastinya ya. Iya. Tapi dalam prosesnya ada hambatan-hambatan. Itu gimana Pak? Apa yang paling Bapak ingat momen itu? Iya, jadi gini. Pertama kali itu saya dimodalin orang. Waktu buka itu. Di dekat sini, di Jalan Karet di depan Makam Karet, di belakang Hotel Said. Oke, ya. Gitu. Dimodalin orang lah gitu. Tapi karena satu dan lain hal, penjualan tidak sesuai dengan ekspektasi, itu akhirnya tidak berhasil lah gitu. Waktu itu dimodalin orang, saya sudah berusaha untuk mencoba Jualan. Iya kan, jualan semaksimal mungkin. Waktu itu saya masih pengantin baru di 2000
21. Iya. Nah, akhirnya gagal lah itu. Oke. Ya Berarti kan? nggak rame gitu ya? Iya, nggak rame, Temennya. nggak Ah, rame. iya. Jadi dari situ Nggak, itu apa? balik Kenapa lagi, menurut Bapak? Rasa atau tempat kan gitu, Pak? susah nyari orang karena di kaki 5. Pekerja atau? Oh iya, pekerja Oke. yang bantuin Iya, gitu. Terus yang kedua saya nggak tahu kenapa asalnya lumayan rame kok kemudian tiba-tiba. Kalau misalnya masalah rasa boleh diicipin di soto saya yang sekarang itu Taman Ismail Marzuki gitu. Jadi ada soto manyo di situ boleh dirasa apakah misalnya termasuk enak atau Iya, nggak iya, enak, tapi saya rasa sih cukup enak lah gitu. Enak lah. Ya, berarti ada hal-hal lain itu ya, pekerja tadi Pak, atau Iya. ada faktor non teknis menurut Bapak? Saya kurang tahu ya, tapi intinya kemudian sepi. Oke. Akhirnya nutup gitu. Heeh. Nah, itu menguatkan dirinya. Loh iya. Terus setelah itu saya buka lagi, jadi beli kios di Pasar Enjo Pisangan Lama 2. Oke. Pisangan Lama 2. Jadi daerah Jatinegara situlah gitu, dekat dengan Cipinang gitu. Nah, saya buka soto lagi di situ gitu. Nah, setelah rame-rame bagus gitu kan. Akhirnya sepi gitu. Gitu. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun? Dalam waktu 3 tahun apa? 3 tahun. Iya, 3 tahunan Iya, lah gitu. iya, Heeh. Ya, soalnya rame itu, sudah rame. Akhirnya sepi gitu. Gitu. Jadi ya Pasang jatuh surut bangun. terus gitu, Pak? Pasang surut, iya. Nah, 2010 saya jualan di Jalan Bangkaraya, Oke. samping klinik ST. Kemang. Ada Kemang, gitu kan. Itu 4 tahun. Oke. Jadi buka gitu kan. Nah, kalau itu rame memang, stabil. Nah, saya kenapa kemudian saya berhentikan? Karena sewanya naik terus, Bos. Susah. Itu persoalan ya. Pemilik sewanya naik lihat terus. nih ya. Loh iya, ya kan. Ya kan sudah gitu depannya ruko, ya kan itu dipakai jualan itu. Ada jualan saya minta, bukan karena saya terganggu. Iya. Loh, kan saya nyewa ruko. Iya. Ya kan artinya itu ya fasilitas. Ya masa saya nyewa rukonya aja halaman atau Dipakai aksesnya orang, itu ya? dipakai orang ya kan. Nah, gitu. Akhirnya ya sudahlah saya tutup gitu. Iya. 4 tahun di sana. 4 tahun. 4 tahun. Iya kan. Kemudian Kemudian 2019. 2018 apa antara 2017 18 lah. Saya buka lagi di Taman Ismail Marzuki. Jadi kebetulan ada ini yang misalnya kurang terurus yang kemudian kita masuk dan jualan lah di situ. itu di dalamnya apa di? Di dalamnya. Di dalam. Waktu itu di tenda-tenda ya. Oke. Nah, di apa? Setelah itu kan dibangun Taman Iya, Ismail Marzuki kan. direnov. Nah, baru kemudian saya melanjutkan lagi. Kemarin itu tahun 2023 karena sudah beroperasi kembali. Iya. Di bulan Agustus saya buka lagi gitu sampai Di sekarang. dalam berarti ya, Pak? Di dalam ya. Oh, Kalau oke. sekarang di lobi planetarium. Oke, Gitu, di lobbynya ya. Iya, jadi ada kayak semacam apa ini gitu, kios food court gitu. Di lobi itu disediakan oleh pengelola Taman Ismail Marzuki. Nah, disitulah saya Lumayan jualan tuh, Pak, sekarang. pembelinya. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang Bapak punya kios tinggal di situ atau tinggal ada lagi? di situ saja. Di tempat lain udah? Di tempat lain belum. Belum. Oke. Iya, rencananya juga ingin mengembangkan Wih. gitu. Iya, karena itu Mas, ya paling merdeka ya jadi pedagang. Pedagang ya. Iya. Waktunya gitu. Lah iya, pokoknya jadi pedagang itu paling merdeka. Siap. Iya kan? Nah, ini Pak. Oke, Bapak pedagang soto manyo tadi, soto Lamongan manyo. Tapi bisa kasih ini nggak ke pembaca ini, gimana sih mencicipin soto Lamongan tuh yang ini rasanya, ini aslinya kayak gimana gitu, Pak? Iya. Iya, jadi Kan soto Lamongan banyak nih, Pak ya. Baik, jadi cara menikmati soto itu adalah yang pertama tentu membandingkan karena kita tidak tahu ini soto yang khas Lamongan itu yang seperti apa. Yang pertama, yang kedua adalah jika mau mencicipi soto itu, pertama adalah jangan dikasih apa-apa dulu. Selain kalau misalnya sedikit agak ada jeruk nipisnya itu oke. dikecerin,
baru setelah itu dicicipin lah kuahnya. Kalau ternyata enak atau misalnya ada yang kurang sedikit manis atau kalau masalah apa itu Gurih. bukan Koya. karena itu sambal misalnya kalau pedasnya ya. pedas. Nah itu tinggal ditambahin atau kalau misalnya orang sedikit agak perlu manis gitu karena aslinya tidak manis. Oke. Ya, jadi soto Lamongan itu tidak manis, itu salah. Jadi kalau misalnya ternyata karena terbiasa masakan manis, nah itu baru ditambahin kecap gitu kan. Gitu. Nah, terus ada lagi khasnya Lamongan itu sebenarnya itu dari dulu nggak ada namanya soto pisah. Jadi soto itu pasti dicampur. Dan soto Lamongan itu soto ayam. Bukan daging. Iya, gitu. iya. Jadi nah cara misalnya kalau enak ya diterusin tinggal nanti dikasih yang lain-lain lah gitu. Dan memang khasnya yaitu tadi ada koya. Koya itu sebenarnya adalah ramuan antara bawang putih dengan kerupuk udang lah gitu kan. Oke. Yang dihancurkan dicampur kemudian dijadikan bubukan itu. Jadi itu sebenarnya gitu. Kalau ini campurannya dari sananya tuh memang udah ada ya apa kerupuk atau hati ayam pelat, telur puyuh mungkin itu gimana Pak? Ya, jadi memang itu masalah varian penyajian. Kan yang dijual itu kan ya memang daging dan sejenisnya. Ya. Walaupun ada bagian dari tulang di situ kan yang dimakan nggak tulang. Iya. Ya. Nggak tulangnya gitu loh ya kan. Ya kan pasti ya daging yang nempel di tulang itulah gitu. Nah gitu. Jadi memang itu. Jadi ya di situ ada yang misalnya ada jeroan, ada uritan itu apa tahu nggak yang jalannya kayak usus tapi itu sebenarnya ada jalannya telur. Iya. Gitu. Iya. Nah gitu itu juga enak. Jadi ada yang suka begitu gitu. Nah kalau ini sekarang tips buat temen-temen pelaku usaha juga Pak. Karena kan Bapak tadi udah jatuh bangun. Saya insya Allah ngomong sama orang yang tepat nih. Ya. Karena kan ada yang Ya. di asosiasi tapi kurang mengetahui lapangan gitu. Ya. Tapi kan Bapak bergelut dari 99 kan. Nah, ketika kita pedagang ini menghadapi hambatan, apa sih yang perlu dipikirkan ulang gitu? Atau kita misalnya sudah ada modal atau modalnya habis, itu apa yang perlu kita pikirkan? Jadi Pak? memang gini, dagang ini atau entrepreneur itu perlu ketahanan mental. Oke. Perlu apa ya? Jadi gini, kan ada orang yang misalnya, aduh, nanti kalau misalnya nggak laku, ya kan, aduh, jadi itu susah nyari kerja. Wah, itu saya pastikan bahwa itu bukan pedagang. Oke. Ya, Nggak cocok dia di situ. Nggak ya? cocok. Loh, sudah ada ketakutan. Iya kan? Nah, coba resep dari semua pengusaha. Nggak ada bos, yang namanya nggak jatuh bangun gitu loh. Tapi itu harus punya ketahanan. Ya nggak tahu gimana caranya. Saudara saya itu karena tidak punya modal, saya juga. Jadi bekerja tentu di warung soto. Oke. Ya kan? Setelah ngumpulin sedikit-sedikit, begitu dapat modal, dibuat buka usaha. Karena itu salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Iya. Kalau jadi karyawan ya paling ya kenaikan per tahunnya juga berapa, gitu loh ya kan. Begitu sudah nambah istri, ya kan nggak bisa ya kan. Nambah anak nggak bisa, susah, ya kan, gitu loh maksudnya kan. Coba lah gitu. Oh berarti Bapak memang ketika ikut saudara itu bantu-bantu cuci piring, menyajikan makanan, memang punya niat akan membuka usaha. Loh iya dong, ya kan. Loh kalau saya hanya ngandelin gaji ya sampai tua, bukan kan kasihan anak istri, iya kan. Gitu loh, paling tidak itu kan kita berharap anak mendapatkan akses pendidikan yang baik dan lain sebagainya gitu loh. Iya. Masa yang paling, aduh, pernah nggak kayak gitu? Aduh ini kenapa begini lagi? Ada nggak? Ada pasti dong. Ada, jadi waktu saya mencoba untuk membangun usaha itu juga sempat kecewa juga, sempat stres, sempat awal-awal berarti? Awal-awal. Oke, 2000-an ya? Iya, 2000-an itu. Jadi aduh, kenapa ya begini? Jadi stres, sudahlah begitu-gitu. Ada juga down-nya gitu ya kan. Tapi kan kita nggak boleh down juga, maksudnya nggak boleh berlarut-larut juga gitu. Akhirnya sudahlah semangat lagi ya kan.
Balik Ya, lagi ke tujuan awal ya Pak? Iya. Kalau misalnya perlu kerja dulu, gimana nggak punya modal? Masa kan nggak mungkin juga mencuri ya kan? Kita mau kita mau Iya, utang iya, bank iya. ya siapa percaya juga. Iya, Lu nggak iya. kerja gimana mau dapat utangan? Iya kan? Iya, Ya iya, gitu. Belum lagi ini masalah lagunan juga ini kan. Kita dari kampung kan di Jakarta gimana ya kan? Ya kan KTP aja masih KTP kampung ya. Nah, berarti gini, Gitu. Bapak datang ke sini untuk mengubah nasib Bapak gitu ya? Iya. Heeh. Kalau latar belakang keluarga itu gimana Pak? Jadi gini, ya alhamdulillah kalau keluarga saya itu kalau menurut orang kampung sih sudah dikatakan berada gitu. Jadi kebetulan Sekarang atau masa Bapak nih? ya dari dulu. Oh, oke, ya berada. Iya, ya dari Siap. dari Mbah Buyut kali. Ya, heeh. Gitu. Heeh, Iya kan? heeh. Gitu. Jadi ya Nah, kalau udah berada, alhamdulillah Bapak kenapa ngerasa saya harus berdiri sendiri gitu kan? Enggak, Gimana? jangan salah kan Iya. gantungin diri dengan orang tua. Sekarang Oke. gini, ya kita mau ada warisan Ya. segunung, Sebanyak ya apapun. kalau kita jadi sampah ya akhirnya gunung itu habis, Oke. warisan habis. Nah, Itu saya yang kan nggak Bapak mau. pikirin waktu Loh itu? iya ya, saya mau mandiri dong, Oke. mandiri punya ini sendiri walaupun ya nggak menutup ini. Saya pertama kali usaha dimodalin orang tua. Loh dimodal orang tua saya nggak Oh. itu. Yang pingin buka usaha sendiri itu? Iya, Oke. itu dimodalin Berapa orang itu? tua. Waktu itu aku dikasih uang 8 juta kalau tidak salah. Ya kan? Bilangnya mau buka sendiri? Iya. Heeh. Kenapa nggak ikut sama saudara itu aja? Lah ya kan sudah. Oh gitu. Pengen buka sendiri loh, iya. Heeh, kan sudah, iya kan Terus? gitu. Heeh. Jadi sudah dimodalin awal lah. Setelah itu saya malu juga. Begini jatuh malu juga saya nyari minta orang tua Oh, iya, gitu loh ya. iya. Makanya kalau background orang tua saya alhamdulillah kan orang tua saya pengajar gitu kan. Oke. Heeh. Apa guru atau dosen? Ya guru. Guru. Ya guru kampung lah gitu kan. Jadi Bapak ibu atau? bapak. Bapak, Iya oke. gitu. Kalau Jadi- ibu rumah tangga? Iya, Oke. ibu fokus di ini gitu dan ada nggarap sawah lah gitu, Ya, ada nggarap tambak ada. Gitu. Jadi memang ini memang dari keluarga yang kalau menurut saya ya alhamdulillah Cukup ya, masih Pak, ya? ya cukup lah gitu karena itu harus disyukuri dan sebenarnya kalau untuk mengakses pendidikan saya Bisa? ya orang tua saya insya Allah bisa Iya, gitu. oke. Ya, Tapi gitu. Ya kan bukan sayanya nakal gitu. Ya kan sudah dikuliahin apa ya kan nggak beres di sekolahin wes nggak bener gitu loh. Iya, Mas. Jadi ya ini memang agak inilah ya kan. berarti gini, Bapak SD, SMP, SMA di Lamongan. Ya, Kemudian kenapa nggak langsung kuliah, tapi pengen ikut saudara? bukan. Jadi gini, Gimana? waktu itu kan saya bosen sekolah. Hah? Bukan, saya itu sudah bosan sekolah. Pernah saya Dari putus SMA sekolah atau nih, dari- tentang pendidikan. Saya mau cerita. Iya. Ya kan? Kan orang tua saya itu karena pingin mendidik anaknya jadi orang itu. Apalagi beliau pengajar ya. Loh iya, dan apa motivasinya ke nak gini? Dalam bahasa Jawa ini. Ya. Sing penting apa? Belajar. Dua ilmu. Iya. Karena kalau belajar dua ilmu itu semuanya nanti akan ikut. Oke. Gitu. Iya. Harta, tahta, Iya. enggak sebutin wanita aja, ya kan? Saya sebutin wanita ya. Ya kan dulu Iya. enggak orang tua saya enggak sebutin Oh, itu, iya. gitu kan? Terus. Seperti Nabi Sulaiman itu, Iya. justru dengan ilmu, Iya. ya kan bisa jadi raja, bisa menguasai, begitu. Jadi motivasinya itu. Jadi nggak pernah nanti kalau sekolah itu misalnya nanti jurusannya ini nanti bekerja dia nggak pernah ngomongin masalah bahwa ketika belajar setelah itu kemudian nanti kamu bekerja itu enggak gitu. Nah itu motivasinya orang tua. Susah pokoknya itu. Wah nggak diiri kerja ya kok. Susah gitu loh. Sampai ngomong gitu, Pak. Loh iya. Jadi waktu kecil itu ya kan subuh dibangunin gitu kan. Bentar, Bapak berapa bersaudara? 4 bersaudara, saya kedua. Oke. Ha-ha. Semua dibangunin. Nah iya, Ya, ya kan oke. itu ya. Subuhan namanya ya, kecil bareng ya. kadang molor gitu. Masa kecil habis apa itu? Habis ini
kan dulu itu kalau melihat kalau lagi ada hajatan itu layar tancap. Layar tancap. Sampai malam malam, Pak. Itulah itu paginya kan ngantuk di sekolah, ngantuk gitu kan. Lah gitu. Jadi memang ini memang ya ada ya anak-anak ya kan gitu. Nah, kelas 4 saya pernah kelas 4 apa kelas 5 ya, saya agak lupa itu. Saya pernah nggak mau sekolah. Sudah bosan karena pagi dari kelas 1 ini. 1 SD. Pagi itu sekolah SD, sore sekolah madrasah. Oh iya Pak. Mana ada waktu untuk main ya kan? Iya. Kalau Jumat itu hanya madrasah yang libur, kalau Minggu hanya SD yang libur. Jadi liburnya cuma setengah, setengah, ya kan? Iya. Waktu bermain kurang. Ya akhirnya itu tadi. Kerasa keganggu ya Pak? Pokoknya males lah ya kan. Sudah. Dibujuk lah, ya kan? Halus bujuknya, ya kan? Gitu ceritanya. Ya gitu. Akhirnya itu tadi. Berarti ke SMP sempat nggak mau? Iya, akhirnya enggak. Itu adalah saya sakit karena targetnya kan target dimotivasi kan, targetnya itu sampai kena tipes aku. Ya kan? Iya. Ya waktu itu alhamdulillah lah bisa masuk ke ada ini sekolahan ya tanpa tes gitu loh, karena panas kan nilainya tertentu, pokoknya tinggal seleksi masuk gitu loh. Jadi secara itu gitu. Nah itu pun ya kan sorry ya saya skip, tidak akan ini di sekolah mana, tapi gini jadi itu pun itu 2 hari masuk. Ya kan 3 hari bolos dalam seminggunya, ya kan kadang 3 hari nggak masuk gitu. Apa? Iya kan, jadi ya masalah. Lu dulu itu cara saya untuk membersihkan absen itu, ya kan? Iya. Itu saya curi buku absennya, saya bawa ini. Bukan, ini ya ini kan ya kan. Iya. Terus Bapak nggak sekolah kemana, main? Main lah, iya. Loh, sekolah itu. Lah kan teman-teman yang lain sekolah. Loh iya, saya itu gini. Bukan, kan saya suka keluyuran. Jadi ini kenakalan saya ya. Tapi jangan ditiru ya, enggak bagus ya. Nah, jadi kalau masuk itu kan sering terlambat. Iya. Jadi setelah pergantian itu, buku saya masukkan lewat jendela. Ya kan? Saya nyelinap begitu guru itu mau pergantian, saya nyelinap begitu. Berarti masuknya nggak dari awal ya Pak ya? Iya, ya kan? Waduh. Itu SMA, SMP, dari SMP? Bukan, itu SMP, Sanawiyah. Oke. Iya. SMA? Nah, SMA ini saya ikut persamaan. Oh, oke. Iya. Yang nggak naik tadi berarti SMP? Atau SD? Bukan, saya nggak pernah nggak naik. Oh, oke. Iya. Masa bandel aja ya? Masa bandel aja gitu, ya kan? Hanya itu tadi ya memang. Mohon maaf. Jadi Pak Ibu Guru di Lamongan tolong deteksi nih muridnya. Iya. Gitu. Nah, oke. Kuliah tuh beres, SMA beres, terus kenapa nggak di sana kuliah gitu? Kenapa? Enggak, jadi kan gini, aku kan pingin juga pengen ngerasain lah kuliah gitu. Saya kebetulan itu suka politik internasional, makanya saya masuk hubungan internasional gitu. Nah, pilihannya waktu itu saya di satu sekolah yang lumayan agak murah kan gitu. Ya kan, bukan ini menyelesaikan kantong nih gitu, ya kan. Gitu. Nah, akhirnya saya masuk tahun 99. Ya. Gitu kan. Masuk tahun 99. Terus 2001 itu saya nikah. Oh. Iya. Jadi tiba-tiba aja semester aja nikah atau memang udah berencana? Maksudnya ketemu jodoh kita nggak tahu? Ya, bukan, ketemu seseorang yang waktu itu saya sangat cintai. Saya nggak tahu jodoh nggak, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 22 tahun, 23 tahun. Iya. Nikah lah pokoknya. Ya, nikah lah pokoknya. Ya, modalnya? Hah? Modalnya minta dari orang tua. Loh, saya waktu itu nggak kerja di saat itu. Iya kan? Dari orang tua. Oke. Nggak punya uang. Iya kan? Mas kawin itu saya minta orang tua.
dari orang tua, ya kan? Iya, iya. Tinggal ngekos lah ya, ngontrak di sini. Iya, berarti. iya. Sambil jualan Ngekos. soto. Sambil ikut orang. Ambil ikut orang masih. Oh, iya, 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 gitu. Jadi Oke. gini, pernah gabung dengan teman, terus kemudian ya berhenti, ya kan? iya. Terus ini lagi, oh gitu. Jadi makanya itu tadi kan selang-seling itu, jadi terus ya kerja ikut orang, ya kan? Iya, jadi ya gitulah kira-kira. Jadi setelah itu sering cuti masuk lagi, ya kan? Cuti masuk lagi gitu. Sampai semester 6 saya sudah selesai itu. Saya ingat banget, saya menyelesaikan 119 SKS, ya kan. Oke. Setelah itu cuti, kebablasan sampai sekarang. Ya kan? mau nerusin lagi nih gimana caranya, ya kan. Iya, gitu. Tinggal 1 semester, setengah semester kali Pak. Iya, satu semester, satu Iya, setengah semester lah iya, gitu ya. iya, 2 iya. semester lah gitu. Ya, itu baru itu. Gitu kira-kira. Oke. Itu ceritanya, ya kan. Tapi kan sudah sampai titik sekarang, artinya Heeh. meskipun Bapak bukan karena nggak mampu ya Pak. Ini karena Enggak, pilihan-pilihan ya. Iya, pilihan. Bukan, karena gini. Kan saya sudah punya anak istri. Iya, oke. Iya kan, anak saya lahir tahun 2001 akhir. Oh, Jadi cepat setelah langsung nikah, ya. setelah oke. nikah itu cuman ya libur 1 bulan lah Iya, gitu kan. iya. Setelah itu istri saya isi. Nah itu ya akhirnya pilihannya Iya. ini mau kerja apa mau terus kuliah gitu loh, ya kan. Ya kan ini tanggung jawab nih gitu loh. Kalau Iya. kalau kuliah itu ya itu kan kebutuhan tersier. Iya kan? Iya. Kebutuhan penunjang. Iya. Tapi kalau nafkahin itu kan wajib, Bos. Iya. Iya kan? Ya susah gimana, ya kan? Iya. Ya mendahulukan itu ya, walaupun itu tadi jatuh bangun. Pokoknya jangan sampai itu loh. Jadi saya ketika ngisi itu saya ngojek payung juga. Hah? Duh, saya ini pernah ngojek payung di Taman Ismail Marzuki. Duh, itu bener. Oh. Ya kan? Kalau waktu hujan-hujan itu kan habis selesai itu apa 21. Jadi dulu kan ini apa? Jadi selesai nonton bioskop atau kalau ada acara kan kadang parkirnya itu agak jauh. Iya. Nah, itu saya ngojek payung. Oh, lama tuh Pak. Ya pokoknya kalau ada itu saya enggak itu nyemer aja. Loh, saya jualan koran, jualan majalah. Iya. Iya di Gunung Sari, di mana Hayam Wuruk, di Petojo gitu. Jadi memang saya sebenarnya punya keinginan jualan karena itu cara saya. Kalau saya jadi itu ya kan UMR nanti naik Iya. sekian persen, nanti sekian persen, ya kan capek Bos. Ya kan susah, ya kan. Nah, pingin usaha tapi ya konsekuensi dari usaha gitu ya kan. Oke. Gitu. Jadi, nah yang penting bagi saya adalah halal. Iya. Waktu saya ngojek payung itu juga berapa gitu ya, terserah. Ya ada yang waktu itu ngasih 5.000. Alhamdulillah sudah banyak banget ya kan. Bener itu. Iya kan? Karena saya Bapak nggak pernah itu. tarifin tuh? Nggak pernah. Aku nggak mau. Ada yang nggak ngasih? Seikhlasnya saja. Enggak, karena kan itu enggak. Nggak Tapi mungkin ya, ya? karena itu ya kan. Tinggal nominalnya aja beda-beda. Iya, nominalnya aja beda-beda. Tapi berapapun saya ikhlas karena saya sudah bilang bahwa ketika ditanyain itu terserah. Gitu. Nah, ini si pedagang soto kok bisa kepikiran gabung asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia? Oh ya, jadi Gimana ceritanya tuh? ya. Jadi waktu itu kan gini. Saya jualan di Pasar Enjo Pisangan Lama 2. Ya. Iya kan? Nah, karena kan memang di pasar ini kan ada banyak permasalahan. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Nah, saya diajaklah oleh salah satu pendiri namanya Pak Hasan. Waktu itu ketua Kopas Pasar Oke. Enjo gitu. Jadi pendirinya APSI ini ya tokoh-tokoh pedagang gitu terutama di DKI Jakarta gitu kan. Gitu. Orang lapangan juga ya? Orang Pak? lapangan Oke. juga Oke. gitu. Saya diajak lah kan APSI itu badan hukumnya April 2004. Oh. Saya bergabung Mei 2004 Oke. gitu ceritanya. Hmm. Wah, karena ini membantu banyak orang nih. Ya saya semangat. Oh, Disitulah saya ya kan itu aktif di Asosiasi Pedagang Pasar gitu loh, ya kan. Terus akhirnya itu tadi sampai sekarang lah gitu kan kira-kira. Nah, awal mulanya ini dibentuk untuk apa, Pak? APPS ini.
Nah, jadi APPS ini dibentuk itu memang untuk gini, tujuannya adalah bagaimana supaya pedagang itu punya bargain, punya posisi tawar. Nah, kalau sendiri saja kan juga susah ngelawan berat, Pak. kebijakan yang nggak berpihak, iya kan? Ya, akhirnya ya teman-teman tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh pedagang ini membuat satu perkumpulan lah namanya Asosiasi Pedagang Pasar itu untuk itu tadi supaya apa? Dengan bersama-sama, dengan terorganisir itu mempunyai posisi tawar yang baik. Dalam rangka apa? Untuk mengadvokasi, untuk membela teman-teman pedagang. Gitu. Waktu itu masalahnya apa? Masih sama, Pak? Apa sewa lahan atau masalah? Enggak, jadi masalah kenaikan retribusi lah gitu. Oh, Jadi retribusi ya iuran pengelolaan pasar, IPP dan lain sebagainya, ada istilah yang sepadan dengan itu, tapi intinya retribusi. Ada masalah waktu itu menjamurnya retail modern. Oh, Makanya kita pernah punya program waktu itu. Jadi tolak hyper, super dan minimart gitu. Waktu itu. Karena memang mereka raksasa. Yuk kita kecil-kecil, Bos. Iya kan? Nah, gimana? Karena kita kecil-kecil, kita agak susah itu, ya akhirnya ya kita lawan lah, ya kan? Gitu, ceritanya gitu. Nah, ini kan perlu bersatu, Bos. Kalau sendiri ya mana didengar. Bersatu aja atau kumpul banyak aja nggak didengar juga. Ada peraturan yang mengatur tentang zonasi itu nggak dijalankan. Ya kan susah. Sementara kita dipungutin retribusi. Ya jadi gitu. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian menjadikan bahwa APSI ini berjuang di rel lebih ke advokasi memang gitu. Berarti awalnya pedagang di tingkat kota Jakarta Timur atau? Enggak, memang waktu berdirinya itu ingin bahwa APSI ini menjadi seluruh Indonesia. Gitu. Bahwa itu tercipta di Jatinegara itu di Jakarta ini persoalan lain. Tapi di Munas pertama 2004 bulan Oktober kalau tidak salah, bulan Oktober apa September ya, antara bulan itu gitu kan, apa Agustus ya, antara Agustus bulan Oktober, saya agak lupa bulannya, di 2024 kita mengadakan musyawarah nasional pertama. Itu berapa anggotanya waktu itu? Waktu itu kita karena pembentukan masih ini itu anggotanya ada 2000-an lah gitu. Nah, waktu itu? Iya. Waktu itu? Iya. Udah seluruh Indonesia gitu, Pak? Kita itu ada, saya lupa ya, tapi ada dari Bali, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan, ada dari sudah terbentuk. Jadi pergerakannya memang udah lama ya? Loh iya. Jadi kan karena punya jaringan misalnya ketua misalnya ketua pusat koperasi pasar misalnya Bengkulu gitulah. Lah itu kita ajak untuk bergabung. Terus misalnya yang Jawa Tengah gitu tokoh. Jadi memang kita sudah punya jaringan gitu. Jadi waktu itu ada tokoh Pasar Johar yang namanya Pak Rahman gitu kan misalnya, itu yang Jawa Tengah ya itu. Nah, itu kita ajak bergabung. Sehingga apa? Kita undang mereka untuk yuk mari kita bangun APSI bersama-sama gitu. Kita buatlah musyawarah nasional pertama waktu itu. Gitu. Jadi, nah saya sebagai supporter aja. Keputusannya waktu itu apa, Pak? Ingat nggak? Munas itu. Apa yang dihasilin? Itu memilih ketua umum dan membentuk kepengurusan. Pertama kalinya karena baru pertama kali. Iya. Terus menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Karena kan waktu di awal itu kan kita berdirian, tapi kan kita mau besarkan. Oleh karena itu ini kan kalau misalnya kita rekrut keanggotaan dulu baru ini ya kan agak lama juga benar. Siapa nanti yang akan sosialisasi di daerah-daerah itu kan. Maka kemudian dibuatlah misalnya si yang kita kenal itu sebagai PIC atau sebagai karateker yang mensosialisasikan gitu. Itu. Nah, manfaatnya apa, Pak, waktu itu? Maksudnya apa yang pengen ya selain untuk melawan tadi, Pak? Manfaatnya apa? Atau ada iurannya nggak? Atau seluruh pedagang pasar otomatis bisa masuk? Atau harus daftar, harus bayar? Gimana? Iya, jadi begini, Pak. Dulu kita itu, dan sebenarnya sampai sekarang, itu menerapkan sistem
keanggotaan terbuka. Oke. Keanggotaan terbuka itu maksudnya adalah ya semua pedagang kita anggap sebagai anggota. Iya. Kenapa? Misalnya, ketika ada masalah di pasar, walaupun yang menyatakan bergabung dengan APSI itu 10, yang kita advokasi itu hanya 10 orang atau semua pedagang. Semuanya, Pak? Semuanya, iya itu. Gitu. Gitu. Iya. Jadi karena dia bukan anggota nggak kita advokasi, nggak gitu ya? Nggak gitu, nggak bisa dong. Oke. Karena kita nggak mengadvokasi individu. Oke. Kita mengadvokasi statusnya pedagang, gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya perjuangan terhadap retribusi, perjuangan terhadap permajaan, perjuangan itu ya semuanya, kita advokasi, iya, gitu. Oke. Iuran, Pak? Nah, iuran tidak perlu atau belum pernah ada iuran di APSI, gitu. Ya pernah lah ada, bukan pernah ya, tapi intinya gini. Jadi ada sebagian itu yang karena satu kegiatan itu jadi mengumpulkan bukan iuran yaitu apa itu? Sumbangan. Ya sumbangan sukarela lah gitu. Ya. Kadang dikolek-kolek gitu. Iya. Kadang ada yang ya sudah setiap bulan untuk kas untuk Iya, nanti kalau iya, ada kegiatan-kegiatan ada. Tapi secara ini di pusat itu belum pernah memungut iuran lah dari anggota gitu. Gitu. Nah ini kan masalahnya banyak ya, Pak, pedagang pasar ini. Iya. Apalagi yang Bapak perjuangin dari 2004 sekarang makin masif nih, Pak. Iya. Yang Bapak lawan. Pemerintahan berganti nih, Pak. Iya. Apa yang APSI harapan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terhadap pedagang pasar tradisional? Apalagi Pak Prabowo kan pernah di APSI ya, Pak? Iya. Mengampu APSI. Iya. Gimana, Pak? Jadi gini, kalau harapan terhadap pemerintahan baru tentu kita berharap pemerintahan ini bisa mewujudkan cita-cita yang dijanjikan misalnya selama dalam kampanye. Dan memang Pak Prabowo ini orang yang sebenarnya concern terhadap terhadap permasalahan bangsa gitu kan. Makanya beliau concern terhadap food estate, ketahanan pangan dan lain sebagainya lah gitu. Nah, APSI ini kami berharap kami bisa memberikan kontribusi juga terhadap negara karena selama ini juga kami memberikan kontribusi terhadap negara melalui apa? Retribusi gitu kira-kira. Ya walaupun ada juga pedagang yang nakal-nakal yang tunggu nunggak-nunggak dan lain sebagainya, tapi kan secara umum kan ada pendapatan di sana. Pendapatan daerah atau karena ini dibangun oleh daerah ya, jadi pendapatan pajak daerah dari retribusi itu gitu. Jadi APSI ingin memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga, dalam melancarkan distribusi supaya itu masyarakat itu mudah mengakses itu membeli barang-barang kebutuhan gitu, terutama kebutuhan pokok dan lain sebagainya gitu. Jadi APSI ingin berkontribusi di sana gitu. Oke, Pak, terakhir, Pak. Sekarang kan pilihan balik ke warga ya, Pak? Iya. Kami, kita mau belanja di mana balik ke masing-masing ya, Pak? Iya. Kenapa kami harus belanja di pasar tradisional? Kira-kira gitu. Oh iya. Jadi gini. Di pasar tradisional itu yang saat ini itu masih lebih murah untuk produk-produk segar. Oh, oke. Daripada di retail-retail modern atau di tempat lain. Boleh dicek. Sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun ya kualitasnya juga variatif. Kalau di tempat-tempat lain itu kan kadang memang mensyaratkan kualitas tertentu untuk bisa masuk atau dijual di sana. Sementara kalau di pasar itu kan ya dari mulai yang ya kan grade C gitu kan sampai grade A lah gitu kan kira-kira begitu. Tapi masih lebih murah. Kalau dari sisi harga gitu. Ya memang sedikit agak yang ini juga mesti berubah dari sisi pedagang adalah cara mereka menjual. Jadi masih konvensional seperti dulu kebanyakan gitu. Gitu. Jadi belum ada yang maksudnya belum banyak yang
kemudian mendisplay barangnya itu supaya Kemasan berarti ya, Pak? tampak bagus, Oke. menata barangnya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang agak semrawut lah ketika penataannya lah gitu-gitu. Nah itu perlu itu kan gitu. Nah terus memang dari sisi pasarnya, pengelolaan pasarnya ya memang harus ada beberapa perubahan, beberapa perbaikan gitu. Terutama itu tadi, jadi masalah parkir, masalah kebersihan, ya kan. Terus misalnya gimana cara menanggulangi kebocoran atau supaya nggak becek dan lain sebagainya gitu untuk pasar-pasar tertentu. Terus masalah akses, gitu, akses menuju pasar itu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang masih ada banyak PR. Nah itulah yang APSI ingin membantu pemerintah dalam rangka itu tadi. Ya, setidaknya dilibatkan ya Pak. Betul, iya. Ketika pasar pingin direnov, direvitalisasi, ya diajak ngobrol gitu ya. Jangan ketika ada masalah berjuang sendiri gitu ya Pak. Iya, iya. Oke. Gitu. Karena ya jujur ya Pak, ya yang tadi Bapak omongin gitu soal akses, soal parkir yang kita itu bikin mungkin enggan gitu ke pasar tradisional. Mudah-mudahan didengar nih Pak, obrolan kita masih akan berlanjut soal pasar tradisional ini karena banyak problem yang harus dipikirkan seluruh pihak nih Pak, stakeholder. Karena pasar kan bukan pedagang pasar nih yang mendirikan. Ada pemerintah daerah masing-masing gitu ya, ada Pemprov dan pemerintah pusat harus punya kebijakan untuk bersikap kepada pedagang pasarnya Pak. Kalau tidak bisa menguntungkan, setidaknya jangan merugikan gitu ya Pak. Bikin aturan yang bermanfaat lah kira-kira. Demikian Sobat WK dan Tribun Tangerang, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lainnya, khususnya membahas soal pasar tradisional karena disitulah kita bermula sebetulnya. Karena keluarga atau ibu memasak ya hasil membeli dari pasar. Apa yang kita konsumsi ya hasil yang dia beli di pasar gitu. Jadi itu berpengaruh ke kehidupan kita. Sampai terima kasih Pak. Baik. Atas Sama-sama. Kesempatannya. Baik, Oke, Pak. Sobat WK, Baik, sampai jumpa lagi Ya. dengan kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jangan lupa subscribe ya.